ketika saya bertemu dengan wanita tersebut, kok tiba-tiba rasanya macam ada, perasaan yang Perasaan. lebih gitu sama dia gitu. Udah minumlah, tangtung tangtung, udah hampir habis, saya mulai teler nih. Udah agak goyang, "Kau baru minum ya, Nang?" "Enggak, Bang." "Alah jangan bohong," katanya. "Nang, kau kan udah nggak punya mama, satu lagi, kau anak satu-satunya, siapa lagi yang menolong ibumu di alam barzah sana?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, teman-teman sekalian, Masya Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya biasa berbincang-bincang, ya kan, ngalur ngidul, dan kebetulan sekali, ya ada tamu yang sangat spesial, fantastik, luar biasa. Ya, Allah. Ustadz yang biasa ceramah di channel saja di Sinaga. Aduh. Ya kan? Siapakah beliau? Al Ustadz Al Mukarram Hardiansyah Putra SPD Allah. alias Ustadz Nanang. Ah, ini ada sejarahnya ini. Kenapa bisa dipanggil Ustadz Nanang? Ya kan? Iya, iya, iya. Langsung saja tanpa basa-basi kita akan tanya-tanya nih kepada beliau. Ya, seperti apa sejarah berdirinya? Sejarah lahirnya, Berdiri ya, macam bangunan biogra- aja. Aduh. biografinya. Ya, dari Iya, kecil sampai saat ini. Dari kecil tumbuh sampai saat ini. Kemudian, tumbuh dan berkembang itu sih ya. ya kan, di mana beliau menempuh pendidikannya, di mana beliau menempuh ya pendidikan perguruan tingginya, kita akan tanya-tanya. Dan apakah beliau saat ini sudah mempunyai cucu? Wow, amazing ya. Oke, baik, Ustadz. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah Masya Allah. sehat. Ngopi dulu, Ustadz, ngopi. Walafiat. Oh ya, boleh, boleh. Thank you ya. Nah ini ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Ngiming-ngiming. Sebenarnya lahirnya di mana nih, Ustaz? Oh Asli ya. orang kisaran kah? Atau orang manakah? Mm. Orang aring kah? Orang-orang. Iya, 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 iya. Oke. Jadi, Lahirnya ya. iya, Lahir. lahirnya ya. Oke, terima kasih Ustadz Sajali Sinaga. Biasa kita dakwah dengan cara yang ya bisa Ya. dibilang asal-asalan gitu ya. Salah-salah. Nggak terlalu formal. Kali ini saya lebih berhati-hati terhadap pertanyaan beliau ya. Berhati-hati ya. Karena ini menyangkut pribadi podcast ya. Dan dikupas setajam silet. Jelas saja. Enggak dalam kali kok. Enggak dalam kali ya, Bukan alhamdulillah. gosip. Bukan acara gosip ya. nanti jadi aib dia ya, masya Allah. Enggak sampai ke situ. Oke, alhamdulillah saya dari kecil itu aslinya tinggal di Kisaran ya. Saran ya. Ya, tepatnya di Jalan Diponegoro. Jalan Dipo. Ya. Jadi orang tua asli orang Jalan Diponegoro, dan sampai saat ini saya masih tinggal di situ. Walaupun rumah sudah mandah, tapi ya, paling ya. tidak saya sering ke situ melihat nenek ya, karena nenek sekarang ini posisinya tinggal sendiri di rumah itu gitu. Jadi pada waktu itu
Tahun berapa Ustaz lahir? Aduh, hancur Nah, kita ya. teman-teman kan pengen tahu ini Ustadz kondang kita Iya, iya, nih iya. umurnya berapa? Yang jelas saat ini saya masih di usia yang cukup muda. Ya, Tahunnya usia. ya artinya dengan usia yang muda itu kan Ustadz bisa taksir kira-kira saya ini lahiran tahun berapa begitu ya. 95. 95. Mungkin seperti itu. Mungkin ya. Oke, jadi kebetulan Ustadz nih ya segitulah lahirnya. Itu pada waktu itu orang tua masih hidup dua-dua atau gimana Oh ya. pada saat melahirkan? Jadi Ustadz perlu diketahui bahwa saya ini satu bersaudara. Jadi Alah, satu bersaudara tunggal. iya tunggal Ya, betul. anak satu-satunya. Kalau orang bilang saya ini anak semata wayang gitu ya. Anak tunggal. Jadi kedua orang tua itu alhamdulillah dahulu begitu sangat terasa kasih sayangnya kepada saya. Udah pasti itu kan Ustadz, namanya kita ini anak tunggal ya. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya di kelas 3 SMP kalau saya nggak salah ingat tuh ya. Alhamdulillah, ya SMP. Alhamdulillah orang tua perempuan saya. Nah, jadi saya manggil orang tua perempuan itu bukan mama Ustadz, ibu ya. Ibu ya. Iya, jadi dikaruniai seorang anak. Jadi artinya itu adik saya yang dikandung gitu sama emak saya atau ibu saya. Nah, singkat cerita, ketika ibu saya ingin melahirkan adik saya itu saya masih ingat sekali momennya di tanggal 21 bulan 9 2009, tepatnya di hari raya kedua Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala memanggil ibu saya dalam kondisi pada saat itu ibu saya sedang atau ingin melahirkan adik saya. Nah, itu kelangnya kami 14 tahun. Jadi 14 tahun ya. dari saya selaku anak pertama kan kemudian ibu saya hamil ya. Itu 14 tahun jaraknya Ustadz. Jadi cukup lama. Itu ibu Ustadz Mm-mm. masih dalam proses melahirkan lah ya. Iya Jadi betul. sudah Allah panggil ya. Iya. Rahimahullah, semoga Allah mengampuni. Amin ya segala rabbal dosa-dosa. alamin. Oke Ustadz. Jadi ngemeng-ngemeng ini. Iya. Dulu SD di mana atau langsung TK? Terbalik. Langsung TK. Iya. Langsung SD atau TK ini? Oh, awal pendidikan saya itu saya sempat juga mengalami proses pendidikan di bangku TK. Itu TK, di RA itu. iya RA di Al-Wasliyah ya. Jalan Mas Mansur. Oh, di situ ya. Sekitar tahun 2000-an gitu ya. Iya 2000, pas itu Tahun 2000, 2000. tahun 2000 ya. Nah, setelah tamat nih, Iya. SD lanjut kemana ini? Saya lanjut langsung ke SMK Ustadz. SMK? Iya betul. Bukan SD ya? Bukan SMK. Kok bisa gitu? Sekolah muka kuburan gitu maksudnya. SD sana berarti? Iya. SD mana itu? SD 010095 Muka atau kuburan itu yang iya, pas di Jalan depan Singa? kuburan. Enggak Jalan lah, di Singa Jalan bukan? Dipo juga itu. Jalan Dipo. Iya. Kan pas itu kan di depan kuburan itu sekolah kami itu dulu. Orang sering menyebutnya SD 13 gitu. SD 13. Iya. Jalan Dipo juga. Iya, betul. Itu kan
masa SD. Ya, Iya. itu kita tahu ya. Kita belum pala bandal kali nih ya kan. Iya, betul betul. Betul. Ya Nah, bandel sekarang anak-anak lah. bandel anak-anak Ah, biasa. Kemudian nih lanjut SMA ini, ya kan? iya, Atau Alia. SMP. Nah, astaga SMP. SMP. Gara-gara SMK tadi. Iya, iya. SMP nih ya kan. Iya. Ini SMP nih di mana ini? Sekolahnya. Oke. Kalau SMP saya di SMP Negeri 2 Kisaran. SMP Ya, 2 ya, itu SMP ya. Negeri 2 Kisaran. Jalan Akasia. Ya. Nah, pada waktu itu pasti pengalaman SMP banyak yang unik. Wah, Wah, banyak sekali, Ustaz. Nah, itu yang Kenangan. paling berkesan tuh seperti apa itu, Ustaz? Yang paling lucu, berkesan. Yang paling lucu dan berkesan itu ada 2, Ustaz. Ada 2. Ya. Oh, ada 2 ya. Yang pertama awal ketika saya mengenal cinta. Masya Allah, cinta ya. Ya, cinta monyet Bertahan gitu ya. satu cinta. Nyanyi lagi ya. Iya. Pada waktu itu ini baru kenal benih-benih cinta gitu ya. Itu kelas Dari SD sebenarnya udah SD kan ada. cinta-cinta monyet ya Iya, itu. iya. Sampai SMP SMP pun gitu juga SMP sebenarnya. gitu juga. Iya. Oh, oke. Tapi uniknya pada saat saya masih SMP itu kebetulan kelas saya itu, saya kan waktu itu kelas 8 ya. Nah, di depan Ya, kelas kelas kami 2 ya. itu ada kelas 7 gitu ya. Ada Kelas anak 7. baru masuk ya. Hmm. Saya tak sebut namanya. Masya Allah, Masya Allah ya ya. kan. Ketika saya bertemu dengan wanita tersebut gitu ya, atau cewek tersebut, kok tiba-tiba rasanya macam ada perasaan yang Perasaan. lebih gitu sama dia gitu ya. Padahal adik anak waktu kan karena baru masuk. Jadi karena kelas kami depan-depanan, jadi setiap istirahat itu kami duduk kan di Cuci mata pelataran lah ya. kelas gitu. Dia pun duduk di situ. Iya. Jadi setiap dia duduk saya perhatikan, tengok curi-curi pandang gitu ya. Nah, Curi-curi pandang. iya. Macamnya dia terasa gitu, Ustaz. Terasa. Macamnya dia terasa ketika saya perhatikan gitu. Kemudian sesekali dia pun lihat saya juga. Saya pun agak sedikit malu tunduk gitu kan. Tunduk. Nah, intinya curi-curi pandang. Dan pernah satu momen ketika kami pulang dari sekolah gitu kan. Ini kan namanya anak-anak desak-desakan gitu ya, supaya cepat keluar gitu. Tanpa disadari ternyata waktu kami pulang tuh pas posisinya saya itu di samping dia. Sih. Ya, di samping perempuan ini tadi. Saya terkejut gitu kan. Wah, Boh. ini kenapa kok bisa di samping saya gitu kan. Akhirnya saya berusaha untuk cari perhatian gitu Ustadz ya. Sih. Biarlah saya Salting nggak keluar ya. di luar ya, salting gitu ya. Saya nggak keluar di luar nggak apa-apa. Cuman saya kasih jalan. Jadi waktu itu kan dia ditolak-tolak. Saya berusaha untuk menghadang orang-orang yang ada di depannya supaya dia tidak terjepit. Gitu. Itulah pengorbanan luar biasa Ustaz. Sok pahlawan. Iya, pahlawan kesiangan gitu ya. Jadi respon dia pada waktu itu kayak mana? Ya, Biasa, macam mana layaknya orang mungkin sedang jatuh cinta lah gitu ya. Jadi pada waktu itu gimana komunikasi Ustadz dengan si dia itu? Apakah kenalan terus atau gimana? Jadi judul ceritanya ini Cinta yang Terpendam gitu. Oh, belum diungkapkan. Belum diungkapkan. Ya. Hanya sebatas sebenarnya aku ingin mengungkapkan cinta. Asa, Iya. tapi mengapa? Oh, rasa ya. Aduh, kalau udah cinta ini udahlah. Jadi itu yang berkesan ya. Iya, itu berkesan. Sampai akhirnya kami tamat gitu dari sana. Jadi belum pernah komunikasi yang intens gitu kan. Hanya sekedar kode-kodean aja lah gitu.
Kode-kodean aja. Iya, iya. Sandi Sampai sekarang masih ingat lah itu. Enggak. sandi percintaan aja gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkesan dan yang tidak akan pernah saya lupakan itu di saat ada anak baru gitu kan masuk di kelas kami kebetulan. Ini katanya dia anak orang kaya katanya. Ya. Tapi culunnya luar biasa, Ustaz. Culunnya luar biasa. Culun ya? Culun ya. Lugu ya? Lugu gitu ya. Tapi ngomongnya meninggi gitu. Artinya dia lugu tapi ngomongnya meninggi gitu. Terakhir karena kami ada beberapa kawan di situ kan, sohib-sohib saya di kelas itu sama-sama dalam tanda petik bandal gitu ya. Itu setiap istirahat dia sering kami tapoi, Ustaz. Bully aja. Iya, kami pukuli. Jangan juga Ustaz. Udah kami pukuli, kami kompasi. Oh. Dengan ancaman apa? Kalau kau nggak belikan kami jajan gitu kan, nanti kau pulang dari sekolah kami habisi kau. Begitulah bahasanya waktu itu. Ya canda-canda sebenarnya. Cuman akhirnya dia ciut gitu kan, dia takut setiap istirahat. Jadi saya pribadi sering tuh diajaknya, ayo kita ke kantin dulu gitu makan kan. Gratis makan bakwan gitu ya. Nah, jadi ada pula yang mensupport saya waktu itu, teman-teman pada kesukaan semua orang tuh kalau saya sedang mengancam teman saya tuh, udah giling aja katanya, jangan kasih kendor katanya. Saya pun semangat lah mukul, ketepak kan. Akhirnya dia takut Ustaz gitu. Luar biasa. Enak ya. Iya. Dan sampai hari ini ketika saya jumpa dengan beliau, beliau tuh selalu aja ya agak sedikit malu mungkin ya. Dia sering buang muka gitu kan. Buang muka. Entah dia malu atau takut. Yang kedua dia masih takut sama saya gitu ya. Nah, itu SMP pengalaman ya kan. Iya. Lucu dan unik. Kemudian nih, terus kan beranjak dewasa atau remaja ke dewasa. Kemudian Ustadz melanjutkan pendidikan kemana nih? Nah, selanjutnya saya tamat dari SMP. Waktu itu punya cita-cita ingin jadi seorang polisi, Ustadz. Oh. Ya, awal mula ya. Saking bersemangatnya. Polisi ya. Saya polisi tidur. Bukanlah. Bukan. Ya, polisi. Aparat sipil yang dipersenjatai gitu ya. Jadi karena keinginan saya yang cukup luar biasa, didukung juga dengan orang tua waktu itu. Jadi saya Ustadz kalau pagi itu sering lari tuh. Pagi. Berarti badannya pada waktu masih six pack. Wow. Berotot Ustadz. Berotot. Tahu Popeye kan? Popeye. Kayak gitulah kira-kira. Kira-kira dulu gitulah apanya ototnya ya. Aduh. Six pack. Ya kalau sekarang one pack nampaknya. Bulatnya jadi satu jadi gitu ya. Rajin lari. Ya dulu. Ya. Itu pagi saya sering lari kan. Setiap hari Minggu biasanya. Terus sore saya lanjutkan dengan belum mau sekolah itu ya? Gimana? Itu mau masuk aliyah atau? Ya kan sempat ada jeda kita libur itu kan. Iya ada, berarti ada masa apanya ya? Iya. Tenggangnya ya. Jadi sempat saya lari pagi kan gitu. Ya paling tidak seminggu kalau saya tak salah ingat 3-4 kali itu ya lari setiap pagi. Kemudian sore saya lanjutkan lagi Ustadz dengan olahraga juga yang ringan-ringan lah, sit up, push up gitu ya.
Kemudian saya juga dulu pernah sebelum ada gym-gym ini buat barbel kita kan. Barbel ya. Nah, kita angkat barbel gitu sama beberapa teman atau rekan yang lain. Terus goni itu kami isi pasir gitu ya. Ya. Kami isi Samsa. pasir. Kemudian goni itu kami ikat di pohon pete. Pohon pete yang kecil-kecil itu. Putih. Jadi setiap sore itu sering kami Samsa ya. Ya, sering kami pukuli. Sampai berdarah Ustaz, ini tangan saya berdarah di dalam gitu kan. Udara ya. Ya, kapalan juga. Kapalan. Jadi, nah, dan itu berlanjut ketika saya sudah masuk sekolah aliyah waktu itu. Setiap minggu pagi saya tetap melaksanakan jogging ya. Kemudian sore dilanjutkan juga dengan olahraga-olahraga ringan. Dan motivasinya waktu itu Ustadz, saya kan ini posisinya dari SD negeri ya. Iya. Umum pula lagi. Kemudian SMP negeri umum. Negeri. Nah, masuk ke aliyah atau SMA, Sekolah agama. sekolah agama waktu itu saya pilih sebagai motivasi saya masuk ke madrasah aliyah negeri. Awal mulai bukan karena ingin menuntut ilmu agama, bukan. Bukan karena itu ya? Bukan. Kenapa motivasinya itu? Tapi karena mau masuk polisi tadi gitu. Oh, loh, kok mesti ke aliyah masuk polisi? Jadi saya kan sebelum daftar ke sekolah, saya kan cari-cari informasi. Jadi katanya kan kalau mau jadi polisi ini kita harus tahu PBB ya, baris berbaris gitu. Berbaris. Nah, satu-satunya sekolah waktu itu yang ada PKS-nya, patroli keamanan sekolah, itu di Mankisaran sepengetahuan saya, ya kan. Nah, PKS itu kan semi kepolisian ya. Kenapa? Karena pembinaannya di bawah naungan polisi, tepatnya polisi Satlantas gitu ya. Jadi untuk masuk ke dalam organisasi itu kita harus tes dulu, Ustaz. Tes baris berbaris ya. Jadi motivasi saya awalnya itu sih sebenarnya. Oh, bukan karena pengen jadi Polri. Tidak. Tidak ya. Banyak orang sekolah agama itu pengen lanjutkan hafalan. Iya, betul. Jadi karena ingin jadi atpol, ya kan? Iya, betul. Nah, ini yang sangat menarik nih, Ustaz. Pada waktu itu Ustadz, pastikan kita manusia ini punya pengalaman yang silam. Iya. Pengalaman yang benar-benar kita belum dekat dengan Allah. Iya, betul. Dapat hidayah itu pasti ada asbabnya gitu ya. Asbabnya. Jadi pada waktu itu nih, apakah Ustadz pada waktu itu sudah benar-benar dekat dengan Allah atau menjaga sholat, atau masih bolong-bolong nih? Iya. Pada aliyah atau SMP atau gimana gitu? Jadi kita mundur ke belakang sedikit. Ketika saya kelas 3 SMP ya. Itu sholatnya udah istiqomah belum? Itu belum sama sekali. Belum istiqomah. Kan ibu saya atau emak saya kan meninggal dunia pada saat saya kelas 3 SMP gitu ya. Kemudian pada saat ibu saya, almarhumah ibu saya ingin disolatkan, saya diminta atok. Saya manggil kakek itu atok ya. Saya diminta atok saya untuk menjadi imam waktu itu. Kemudian saya katakan sama atok saya almarhum, Tok, atok aja yang imam. Karena Ustadz tadi kan bertanya kenapa kok dipanggil Nanang gitu ya. Sebenarnya namanya Hardian Saputra. Nanti kita cerita, Ustadz. Dia Tok itu bilang, Nanang kan anaknya, apalagi anak satu-satunya gitu ya. Ya kalau bisa Nanang lah imam. Saya bilang, Tok, Nanang gak mampu untuk itu. Kenapa? Karena belum ada ilmunya gitu ya.
Nah akhirnya Atok saya maju ke depan untuk menjadi imam. Saya berarti kan makmum ya. Begitu Atok saya takbir Allahu Akbar, di situ saya berderai air mata Ustaz. Ya, selain sedih ditinggalkan ibu tercinta atau mak tercinta, yang kedua Ustaz, saya sedih, saya nggak hafal bacaannya gitu. Entah apa yang saya baca Ustaz, saya nggak tahu. Yang penting saya berdiri, saya takbir. Apa yang saya tahu itulah yang saya baca. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Falaq waktu itu ya. Belum ada ilmunya ya. Belum ada ilmunya kan. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah kemudian begini Ustadz, sebelum ibu saya meninggal gitu ya, 1 hari sebelum meninggal saya dipanggil itu ke kamar. Kemudian tiba-tiba ibu saya itu bercerita, dan sepertinya itu pesan terakhir untuk saya. Oh, pesan Ya. terakhir. Apa kata ibu saya? Oh nak, bentar lagi kan adikmu lahir, kan gitu. Jadi ibu minta Nanang itu bisa berguna nantinya untuk kedua orang tua. Itu pesan ibu saya. Kemudian begitu pula nanti adikmu kalau lahir, dia berguna juga untuk kedua orang tuanya. Nah, terus ketika meninggal ibu saya kait-kaitkan pesan tadi itu. Oh, ternyata maksudnya berguna tadi apa? Saya bisa mendoakan dia ketika ibu saya tadi sudah tidak ada lagi di bumi ini atau di dunia ini gitu. Adapun adik saya, alhamdulillah, sama kita ketahui bahwa orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu kan disebut mati syahid ya. Nah, dan kemudian janin yang dalam kondisi belum lahir ataupun dia sudah lahir kemudian dia meninggal dunia, itu kan masih dalam keadaan fitrah, ya kan, bahkan menjadi tabungan untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi maksud pesan dari ibu saya waktu itu barangkali adik saya ini berguna untuk ibu saya di dalam kubur, saya selaku anak yang pertama berguna untuk mendoakannya di atas dunia ini. Saya rasa seperti itu pesannya gitu ya. Walaupun nggak diungkapkannya, tapi saya kan berpikir, oh ini maksudnya ini maksudnya. Jadi saya kait-kaitkan begitu, Ustaz. Nah, jadi pada waktu itu, waktu Alia nih, ya kan? Ya. Itu apakah Ustadz masih terngiang-ngiang dengan pesan ibunda tercinta? Wow. Karena kan Ustadz belum fokus sekali ya, istiqomah menjalankan perintah Allah. Nah, itu gimana Ustadz? Ya. Jadi menyambung cerita tadi, karena saya tidak mampu untuk mengimami sholat jenazah almarhumah ibunda tercinta ya. Pada saat itu rasanya saya seperti disambar petir gitu. Dar gitu ya. Wih, kenapa aku itu kelas berapa? Kelas 1 Alia atau? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Iya, iya. Wih, kenapa aku kayak gini ya? Kok nggak ada manfaatnya aku untuk langsung dapat hidayah belum? Perlahan dari situ lah awalnya. Perlahan dari situ ya. Kenapa ya? Kok macamnya nggak ada manfaatnya aku? Harusnya di saat ibunda tercinta terbaring dalam keadaan tidak berdaya, akulah yang selayaknya berdiri di depan untuk menjadi imam sholat jenazah waktu itu. Karena saya tak bisa, alhamdulillah, atau saya termasuk tokoh masyarakat kan di kampung itu. Jadi pas malam takjiah pertama kedua, ya kan, Atok berpesan, Unang katanya, ini takjiah malam pertama, malam kedua yang bawakan orang lain, kata Atok. Walaupun Atok setiap takjiah itu
bawa doa, tapi macam kafiat, tahlil, tahtim itu orang lain gitu ya. Alangkah baiknya untuk malam ketiga nanti nak, kata Atok, kita lah yang bawa, kita borong semua sebagai persembahan terakhir ya untuk ibumu, kata Atok. Oh iya Tok, nanti kita bagi tugas, kata Atok. Nanang bawa kafiat sama tahlil, atau bawa tahtim sama doa. Jadi Ustadz, saya hafal itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam Iya. dia hafal ya. 1 hari 1 malam, kebetulan atau ada diktatnya, saya minta, saya hafal betul-betul, ya kan. Alhamdulillah dalam kondisi yang sungguh-sungguh, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat gitu kan. Bismillah, malam ketiga kami borong Ustadz. Nah, di situ ketika saya bawa kafiat ya. Disitulah pertama kali saya di situ saya pertama kali terjun di masyarakat untuk ya. Membawakan acara kafiat. Iya, acara-acara kemasyarakatan. Iya, Itu pertama kali. Oh. Dan luar biasanya ketika saya baca kafiat, ya, ini nggak terasa basah pipi Ustaz. Oh. Ila dhantin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Itu kan terus baca sama-sama Al-Fatihah ya kan. Jadi tanpa terasa, berderai air mata. Berderai mata. Kemudian bukan karena lama bontotnya. Bukan. Enggak. Karena merasa terharu ya dengan suasana tadi. Terbawa dia ya. Ya, apalagi pas di bacaan yang ketiga itu Ustaz. Kan di situ disebut nama emak saya ya kan. Wih, Masya Allah, kayaknya berat kali. Lisan ini untuk mengucapkannya. Nggak nyangka aja gitu. Nah, setelah selesai ya kan dari takjiah malam ketiga, siap saya masuk ke dalam di dapur, nenek, ibu-ibu ya, undi pada nangis semua orang. Saya dipeluki, termasuk Atok. Alhamdulillah nak, kau mampu. Maka lanjutkan perjuanganmu untuk menjadi orang yang berguna, khususnya terhadap ilmu agama. Maka saya jazamkan dalam hati, Tok, mulai besok Nanang akan ikut belajar di tempat guru Atok. Nah, di situ. Di situ ya. Akhirnya saya ikut belajar ya. Dan perlu diketahui bahwa waktu itu kami belajarnya dengan almarhum Bapak Sumijan ya. Itu guru Atok saya. Rumahnya di Jalan Anwar. Saya belajar digembleng di situ, Masya Allah, ya, berkat daripada bimbingan beliau beserta Atok, ya, ini dua-dua udah meninggal nih. Ya, Atok saya sudah almarhum, guru saya, Allah yarham, Bapak Sumijan juga sudah almarhum. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah lapangkan kuburnya. Amin. Jadi saya digembleng di situ, Ustaz. Satu-satunya murid yang termuda hanya saya di situ. Yang lainnya buapak semua. Ustadz sendiri paling muda? Iya, saya sendiri paling muda. Itu ilmu kafiat lah ya Ustadz ya? Ilmu kemasyarakatan semua. Kemasyarakatan ya seperti kafiat, tahtim, tahlil, doa. Ya, semua lah ya. Marhaban. Apa lagi ya? Termasuk Bilal mayit ya. Iya. Macam juga ceramah. Ya, belajar ceramah ya, pidato atau ceramah. Jadi semua ilmu kemasyarakatan saya dapatkan dari situ. Masya Allah. Gitu. Jadi itu mau masuk aliyah Ustadz ya? Ya, mau masuk aliyah. Dari situlah Ustadz mulai nampak dia hidayah itu bersinar. Kemudian ini udah masuk sekolah aliyah ini? Iya. Apakah Ustadz awal mula ngajar ngaji atau tahfiz itu dari mana? Oke. Apakah udah ngajar di sekolah kah?
Atau masih les-les privat kah? Jadi awalnya Ustadz, jujur pada saat ada kejadian-kejadian yang seperti saya ceritakan di awal, saya nggak bisa langsung istiqomah ternyata. Oh iya ya, cobaan Sebagai itu ya. al-iman yazid wa yanqus tuh betul ya. Naik Iman turun tuh ya. kadang naik kadang turun. Pada saat saya naik kelas 1 aliyah, di situ cobaannya sangat berat. Bertubi-tubi. Iya, kenapa? Udah jelas kasih seorang ibu nggak ada lagi. Iya. Nah, penggantinya hanya nenek. Nenek itulah yang saat ini ya saya anggap sebagai emak saya, Iya, ibu orang tua saya ya. yang cukup sayang sama saya, gitu ya. Kemudian saya mengalami apa namanya lika-liku kehidupan. Mentalnya itu nggak stabil gitu ya. Stabil ya. Terpengaruh hampir iya atau gitu ya. Iya, bahkan ya. udah terjerumus gitu Terjerumus kan. ya. Ke dalam kemaksiatan. Jadi kami dulu Ustadz, saya hanya dua sekawan kami kan. Iya. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali saya dengan teman saya. Ya, sama Allah Ta'ala sebagai saksi hidup ya. Waktu itu saya dalam keadaan suntuk. Suntuk ya? Ya, tiba-tiba ada kawan gitu kan. Ini kami dua sejoli. Jadi aib saya ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali kami berdua dan Allah Ta'ala. Diajak begini. Nah, baru di podcast Ustadz lah saya sampaikan nih. Ini luar biasa. Ayo kita keluar katanya. Kemana bro? Nah, ayolah katanya. Biasa. Katanya. bukan pompa Ustadz ya, bukan ya. Apa namanya? Ngombe. Ya. Wedang susu panjat gitu ya. Susu panjat. Jadi kami pergi ke satu tempat ya kan, yang masih berada di wilayah kisaran ini. Kami pesan itu ya. Orang bilang wedang jahe, kalau kami bilang wedang susu panjat gitu ya. Susu panjat. Wedang putri. Wedang putri. Iya. Wedang putri. Harus dinyanyikan dulu nih. Iya. Yang dibasikan gitu ya. Aduh. Wedang aren yang dibasikan. Nah, kemudian setelah itu ya kan kami pesan tuh satu ceret besar. Harganya waktu itu 15.000. Saya yang bandar. Oh, saya yang bandar. Udah minumlah. Tangtung. Udah hampir habis. Saya mulai teler nih. Udah agak goyang gitu kan. Ajab lagi kita ini kan gitu. Itu musik gedebak gitu kan. Dalam kondisi yang udah goyang kan nggak karuan. Akhirnya Ustadz saya berusaha jalan gitu ya. Dan nggak dipapa. Ya. Saya berusaha jalan semampu itu saya. Itu perasaan Ustadz pada waktu itu kayak mana? Berat kah? Atau ya, gimana? Layaknya orang dalam kondisi ngantuk yang macam ngantuk atau yang gimana? Ngantuknya enggak? Ngantuk enggak ya? Layaknya orang dalam kondisi kubam. Kubam itu kayak mana? Jadi balikkan dia. Kubam dibalikkan. Jadi iya, istilah berat atau gimana gitu. Kondisi kita tetap sadar sih memang sadar, sebenarnya. Berat gitu. Cuman tak terkendalikan gitu ya. Jadi kita oleng ke kanan, oleng ke kiri gitu kan. Saya berusaha untuk mendekati speaker yang luar biasa kencangnya tadi. Nah, jadi orang kan pada joget-joget di situ ya. Saya nggak masuk ke tempat itu, saya di luar aja, tapi saya tanggung. Saya ikut main juga Ustaz, tanpa disadari. Udah, kemudian tiba-tiba saya sesak, buang hajat gitu ya. Buang air kecil. Saya berusaha masuk ke dalam kamar mandi ya, kemudian saya pipis ya. Di kamar mandi tuh saya gini bayangkanlah kalau seandainya pada saat itu saya jatuh di kamar mandi. Wah, jindil. Dan Allah panggil waktu itu saya, Allahu Rabbi.
itulah yang sampai saat ini saya rasakan, ya Allah, ternyata apa yang saya perbuat itu luar biasa. Luar biasa, menjadikan saya sebagai makhluk yang hina. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tapi setelah kami pergi ya dari tempat kami kubam, kan naik kereta nih. Saya di jalan tuh selengean gitu. Suka-suka hati orang. Saya maki-maki orang di jalan ya. tuh dengan bahasa-bahasa kotor Istilah gitu ya. bebas gitu ya. Iya. Macam-macam awak lah yang punya dunia ini, Ustaz. Iya. Iya kan? Itu karena udah melampaui batas barangkali ya. Kemudian singkat cerita, saya pulang menjelang maghrib. Pun nggak langsung pulang ke rumah. Kenapa? Takut ketahuan sama nenek. Ya, saya takut ketahuan sama nenek. Iya. Karena kalau dalam kondisi yang kubam tadi kan, otomatis aroma itu keciuman gitu ya. Mak, ini saya pasti kena tampari nanti nih gitu. Saya singgah di musola. Saya sempat sholat gitu ya. Saya sholat, Ustaz, luar biasa. Sholat ya. Dan nggak ada yang tahu saya mabuk. Allah Akbar. Tapi tahap apa saya ucapi, Ustaz? Itulah makanya Ali bin Abi Thalib ya, akhirnya dilarang orang yang sholat dalam keadaan mabuk. mabuk. Udah nggak karuan tuh. Tahap apa ini baca? Yang penting sholat aja gitu ya. Nah, jumpalah dengan masa itu, Mas apa namanya? Masa itu beliau adalah ketua BKM di situ ya. Ini rumahnya. Iya. Beliau bilang gini, kau baru minum ya, Nang? Enggak, Bang. Alah, jangan bohong katanya. Terasa kok baunya sampai kemari. Enggak loh, Bang. Betul. Alah, jangan bohong lah katanya. Akhirnya saya akui, betul, Bang. Terus saya dapat nasihat yang berharga, Nang, katanya. Dan itu sangat berkesan sampai hari ini. Nang, kau kan udah gak punya mama. Satu lagi, kau anak satu-satunya. Siapa lagi yang menolong ibumu di alam barzah sana? Sementara yang diharapkannya adalah doa kau anaknya. Anak soleh ya. Dan kau anak satu-satunya. Wih, Ustaz, Masya Allah. Pukul kali itu. Itu kan dulu teras musolah kami itu dia ada tiga tangga gitu ya. Saya duduk di paling atas. Begitu beliau memberikan nasihat kepada saya, tiba-tiba saya merosot, Ustaz, sampai ke tangga yang paling bawah tuh, gitu. Terus saya terbengong. Ya pula ya gitu. Saya bilang, Bang, aku permisi dulu pulang, gitu kan, permisi dulu pulang. Akhirnya kumur ya kan, supaya nggak terasa baunya. Saya pulang, nggak mau lagi cerita-cerita, langsung kamar mandi karena takut sama nenek. Itu saya colok dengan telunjuk saya sedalam-dalamnya sampai saya muntah. Ketika muntah saya lega, ya kan. Kemudian saya mandi, saya tidur. Pada saat tidur itu ternyata ada sosok seorang wanita yang menjumpai saya ya, dalam keadaan penuh harap. Saya berkirim doa kepadanya. Siapakah sosok perempuan itu? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ibu kandung saya. Saya terbangun dan saya menangis. Saya berjanji, ya Allah, ini adalah perbuatan terakhir dan tidak akan pernah saya lakukan lagi. Alhamdulillah. Tobat nasuha ya. Ya. Alhamdulillah. Itu Ustaz, udah terlalu sering kami gitu. Bukan hanya sekali itu aja. Udah terlalu sering gitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya komitmen. Bahkan ya, seminggu setelah itu kejadian itu, datang lagi si kawan itu. Ngajak lagi. Saya bilang, Bang, kayaknya aku lagi nggak mood gitu aja, Ustaz. Nggak saya bilang, oh nggak boleh, ini haram ini, gitu. Nanti kesannya macam-macam tak berkawan gitu. Iya, bukan tak berkawan, Ustaz. Macamnya kita ini sok kali gitu. Alah, kau baru tobat gitu.
Bang aku nggak mood hari ini, dipaksanya juga, udahlah bang nanti aja lah, nanti ku telepon abang gitu. Masya Alhamdulillah Allah. sampai sekarang insya Allah doakan Ustadz Iya. keistiqomahan dalam hati supaya tidak lagi kemudian melakukan perbuatan yang sama insya Allah. Masya Allah. Jadi itu teman-teman sekalian, ya kan? Perjuangan Ustadz kita Hardian Syahputra alias Nanang. Ternyata Nanang ini panggilan dari Atok ya, sejarahnya. Awalnya begini Ustadz, nama saya itu kan yang memberi nenek ya. Kebetulan saya lahir di bulan Ramadan. Pada saat itu ayah ingin memberi nama saya itu awalnya Ramadan Saputra. Ramadan Saputra. Awalnya sampai udah ditempahkan ayah saya itu di apa namanya. Dulu kan ada lukisan gitu kan. Kemudian lukisan tuh ada dibuat nama kan, ditempah gitu. Itu dibuat Ramadan Saputra. Jadi datang nenek, udah nggak usah lah pakai nama Ramadan, nanti nampak kali lahirnya bulan Ramadan. Maka kemudian diganti dengan Hardian Saputra. Adapun Nanang itu tadi adalah julukan orang tua yang pada saat itu saking sayangnya manggil saya itu bukan Hardiansa atau Putra atau Hardi gitu ya. Biasa itu kalau orang Jawa kan anak lanang kan, anak ganang gitu ya, nang, oh nang gitu. Lanang maksudnya ya. Kalau perempuan do, oh do gitu kan, Endo. bukan kodok ya. Kodok. Ya. Nang, oh nang, lanang gitu. Jadi karena terlampau sering nang, ya akhirnya dipanggil Nanang gitu. Jadi orang taunya saya ini Nanang kalau di rumah, nggak kenal dengan Hardiansyah. Kenal dengan Hardiansyah ya. Nah itu dia tadi teman-teman ya. Masya Allah perjuangan ya Ustadz Hardiansyah ketika menjemput hidayah dari Allah. Berapa kali Allah memberikan petunjuk itu memang kita ya tergantung kita mengambilnya, terima atau tidak ya kan. Iya betul. Jadi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dan nantikan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share jika bermanfaat. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberkahi dan amin, terus amin. mempertahankan istiqomah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa Ustadz juga akhirnya berbalik sama Ustadz ya kan. Amin ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.